Malam, perkenalkan nama saya Julia Wahyuningsi. Saya dari Prodi Manajemen. Saya semester 4 dan saya dari mahasiswa Setiawan Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial khususnya dalam pengambilan keputusan. Ada 4 fungsi dari sistem pendukung manajemen. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi. Kedua, otomatisasi perkantoran. Ketiga, sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir, sistem pendukung eksekutif. Untuk uraian yang pertama adalah sistem pengolahan transaksi. Bagian dari sistem informasi yang mengumpulkan dan mengelola data pada suatu organisasi. Tugas utama pada sistem ini adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Ada tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan yang terakhir penyimpanan dokumen. Untuk pengumpulan data, ini menggunakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Manipulasi data. Data yang dikumpulkan biasanya diolah terlebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk menjadi bahan masukan sistem informasi. Yang tugas manipulasi data ada 4, klasifikasi, sortir, perhitungan, dan pengikhtisaran. Untuk yang ketiga, penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan para pengguna. Dan yang terakhir, penyiapan dokumen. Beberapa dokumen harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Untuk selanjutnya, teknik pengolahan data. Di sini ada 4. Yang pertama, batch processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan lalu diproses pada waktu tertentu. Yang kedua adalah online processing. Data yang diperoleh dari sumber langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Yang ketiga, real time processing. Pemrosesan data yang tidak boleh ditunda karena waktu yang sangat krisis. Dan yang terakhir adalah inline processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Untuk fungsi yang kedua adalah otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem yang dapat memudahkan komunikasi secara formal maupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Pengguna otomatisasi perkantoran ada 4, yaitu manajer, profesional, sekretaris, dan clerical employees. Tujuan dari otomatisasi perkantoran adalah untuk meningkatkan produktivitas. Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah, otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan baik. Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Jenis-jenis aplikasi yang terdapat pada otomatisasi perkantoran adalah yang pertama, word processing, email, voice email, dan kalender, electronic calendar. Dan yang ketiga adalah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang mampu memecahkan masalah yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan. Ada 5 pihak yang berperan dalam pengembangan sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, manajer. Pihak yang terlibat mulai dari proses pengambilan tindakan dan yang bertanggung jawab.
Yang kedua, penghubung, pihak yang membantu atau istilahnya disebut dengan asisten. Yang ketiga, pengembangan sistem pendukung keputusan, pihak yang mengembangkan SPK. Dan yang keempat, pendukung teknik, pihak yang mengembangkan tambahan. Dan yang terakhir, pengembangan peralatan, pihak mengembangkan teknologi baru, hardware maupun software. Dan untuk selanjutnya adalah tahap SPK. Di sini ada 4. Yang pertama, integrasi itu meliputi mengidentifikasi, klasifikasi, kepemilikan masalah. Selanjutnya, desain, mengembangkan, menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya, pilihan, membuat keputusan, mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan. Dan yang terakhir, implementasi, suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. Komponen SPK ada 4. Yang pertama, data manajemen. Data manajemen ini data relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software. Yang kedua, model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, communication, user dapat mengkomunikasikan dan memberikan perintah pada DDS melalui subsistem. Yang terakhir, knowledge management, subsistem optional dapat mendukung subsistem yang lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Jenis-jenis SPK. Yang pertama, keputusan terstruktur. Maksudnya adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Selanjutnya, keputusan semi struktur adalah sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah keputusan tidak berstruktur, keputusan yang menurut pengalamannya dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Adapun tujuan SPK adalah untuk memberikan dukungan atas pertimbangan manajer, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer, meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah sistem pendukung eksekutif. Adalah sebuah sistem yang oleh para senior manajer sebuah perusahaan untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Adapun komponen sistem pendukung eksekutif, yang pertama hardware atau disebut dengan perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang terakhir jaringan telekomunikasi. Untuk hardware di sini ada 4. Yang pertama adalah alat masukan, yang kedua central processing data, yang ketiga file penyimpanan data, dan yang terakhir alat keluar. Untuk alat masukan adalah alat mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan perbaruan data dengan seketika. Yang kedua, central processing data adalah pusat komponen yang dapat mengontrol komponen mesin komputer lainnya. Dan yang ketiga, file penyimpanan data. File ini digunakan untuk menyimpan keterangan bisnis secara terpisah dan membantu mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Dan yang terakhir adalah alat keluar. Alat ini digunakan untuk membaca rekaman visual, dan sistem ini memerlukan dukungan dan hardware komputer. Dan yang kedua adalah software.
Softwarenya saya ada 2. Pertama, database untuk menyimpan informasi yang didapat. Yang kedua adalah Office untuk mempresentasikan data. Office ini contohnya kayak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah jaringan telekomunikasi, jaringan yang memadai untuk menunjang proses data yang dapat berupa teks maupun data grafik, sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sempurna. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih. Selamat malam.